Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa nawwir qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kaya pidato. Nah, intermezzo dulur. Intinya ini saya membahas seperti judulnya, bisikan setan. Awas bisikan setan yang menyerupai malaikat. Maksudnya gimana itu? Kemarin kan saya lihat ada seseorang yang katanya spiritual, tokoh yang dipanggil Pak D. Dia istilahnya membenarkan statement sama golongannya lah, spiritual golongannya yang kontroversial itu loh. Saya mengarani yang biasanya pakai sempak merah itu ya, katanya Majedub. Nah, Majedub kok masih tahu uang. Setahu saya wali Majedub itu akalnya sudah diangkat Allah, dia sudah tenggelam ke dimensi Allah. Jadi nggak tahu uang, nggak tahu apa, pokoknya sesuka hati itu Majedub. Kalau dibuat-buat bukan Majedub, Majedub. Walau alam bisawab. Cuman gini dulu, ada statement katanya syariat itu mainan anak-anak. Nah, sedangkan yang si Pak D tadi mengomeni, ya benar. Kalau syariatnya cuma sholat, puasa, zakat, haji bila mampu. Kalau cuma itu terus tapi masih ngelakoni kejahatan, maling, minum, mendem dan lain-lain, katanya syariatnya anak kecil. Ini statementnya setan tapi menyerupai malaikat. Yang katanya mondok 9 tahun tapi pemahamannya kok aneh. Yang salah bukan pondoknya, yang salah ya pribadi. Tapi alam ya, saya tidak menghukumi salah benarnya, tapi menurut saya, sepengetahuan saya ya kurang tepat. Namanya syariat, dia mengatakan ada syariatnya syariat, syariatnya toreko, syariatnya hakikat, syariatnya malaikat dan lain-lain. Tapi dia tidak paham apa itu. Adapun kalau paham, dia jelaskan secara akal-akalan saja. Saya bukan ustadz ya. Saya juga ingin menanggapi secara ilmu sarkop ya, karena saya dulu mantan sarkop lor. Sampai kurus kering. Saya 5 tahun sarkop itu. Ya bahkan saya dulu ya Jawa. Saya dulu hafal itu gitunya, sampai sekarang hafal. Kidungnya Sunan Kalijaga. Ana kidung rumeksa ing mengi. Teguh hayu luputa ing loro. Luputa bilahi kabeh. Jim setan datan purun. Paneluan tan ana wani. Miwa panggawing Allah. Dawul. Tapi aku hafal. Nanti ujungnya hati Adam utekku panggil Isis, pengucapku ya Musa, nafasku Nabi Isa dinui, Nabi Yakub pamer suniwon, Daud suruhku mangke dan lain-lain. Panjang. Intinya sholat itu bukan
dimaksud. Yang membuat jadi aneh-aneh itu ya orangnya. Kalau syariatnya seperti itu, yang dimaksud syariatnya thariqah itu apa? Ya beda lagi, tanpa meninggalkan syariatnya, datang dari perintah Allah langsung ya Isra Mi'raj, tetap itu paten dipakai. Mau dia thariqah, mau dia sudah hakikat. Hakikat itu bukan ilmu, hakikat itu hasil thariqah tadi. Jadi tidak bisa hakikat dipelajari, itu buah hasil. Kemudian ma'rifat. Apa sih hakikatnya? Hakikat tahu sebenarnya, yang sebenar-benarnya tahu, bukan khayal, bukan halu, tapi benar-benar nyata. Misalkan kopi ya kopi, diminum dirasakan, oh itu hakikat ma'rifat ya, seperti itu. Kalau belum itu nggak ada brosur menurut saya. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak mengomentari orangnya atau usianya, tapi menanggapi kata-katanya saja. Bukan orangnya ya, kata-katanya. Statement itu membuat orang banyak yang meninggalkan sholat. Kalau orang yang gagal paham, loh percuma rek aku sholat iya rek, aku usah lakoni elek, saiki wong disinggung apik suci. Orang pasti berbuat salah, dan itu saya alami sendiri waktu musafir. Saya jarang sholat, saya lebih ke tafakur, meditasi, bahkan mulai pemikiran saya seperti itu. Alah syariat, meremehkan syariat, jujur ya dulu. Sebelum tahu ilmu, sebelum ngaji, sebelum punya guru yang tepat, guru yang bersanad sampai Rasulullah. Jadi guru itu penting. Katanya wejangannya Mbah Sunan Kalijogo, mau limo yang sekarang mau main, mau madat, mau mendem itu versi Belanda loh. Versi aslinya itu ya, yang asli beliau mau limonya itu apa? Pertama manembah itu apa? Manembah marang Gusti Allah dengan cara banyak. Salah satu yang perintahnya sholat. Nah sholat itu dulu ya. Pertama manembah, kedua manembah itu sholat tadi ya, sholat dan lain. Jadi dalam syariat itu otomatis tasawuf, karena syariat tanpa tasawuf ya kosong. Tasawuf atau hakikat ya, orang biasa mengenal, tanpa syariat batal. Apa sih tasawuf? Kita sholat, kemudian dibarengi dengan pembersihan hati. Jadi tasawuf itu nggak harus ngember, nggak harus compang-camping sempakan ataupun mudo, kan ada tuh yang mudo. Tapi tasawuf itu tempatnya di hati lor, di kolab, bukan di pakaian. Mau pakai pakaian mewah kayak apa, tapi hatinya suhud, bersih dari dunia, bersih dari sifat iri dengki. Itu tasawuf, kita belajarnya di situ. Syariat tetap sholat itu tiang dan gandeng sama tasawuf. Loh kalau ada orang yang sholat tapi masih maksiat, mending seperti itu daripada cinta kasih yang katanya welas asih tapi gak sholat. Budi pekertinya baik nang orang, suka bantu tapi gak sholat. Lebih baik yang sholat. Kenapa? Ada dasarnya. Sholat itu perintah Allah dan itu wajib. Bahkan tidak ada
alasan untuk meninggalkan walaupun keadaan sakit sekalipun. Saking pentingnya sholat, Rasulullah diangkat langsung Isra Mi'raj. Nah terus kok masih berbuat maksiat? Namanya manusia. Nanti dengan dia sholat, mungkin masih maksiat tapi dia tetap sholat. Allah yang masih hidayah, Allah yang Allah itu ya muqallibal qulub, yang maha membolak-balikkan hati manusia. Kita itu gini maksud, jika Allah mentaati perintah Allah, oh ya rek, hambaku ini nurut akan sholat, tapi kau si maksiat, tapi Allah ulas asih. Suatu saat yakin dia akan ditemukan oleh guru atau dapat hidayah. Tapi orang yang sebaik melakukan itu kebaikan, ulas asih, tapi ngeremehno syariat, ngeremehno sholat, maka tertutup hidayah. Dan dia sudah meremehkan perintah Allah, walaupun sekecil. Iblis itu kurang apa? Hakikat marifatnya disuruh nyembah Adam, tidak mau karena bodoh, tidak punya ini. Dipikir nyembah itu nyembah, bukan itu penghormatan perintah Allah, yang dilihat perintahnya bukan menyembahnya. Dia menembah jalan nanti mau lima ya, menembah, mengabdi ini kita mengabdi ke orang tua selaku punden kita, wakil Allah di muka bumi ini, satu-satunya orang tua kita, bukan pangeran Katon ya, keliru, itu namanya mendoakan pangeran. Tidak ada, Allah itu ahad, itu namanya wakil Allah, menembah, mengabdi, makaryo, jadi yang nyembah, berbakti orang tua ya bekerja, menyembah, mengabdi, makaryo, itu tadi sampai lupa, nanti aja dibahas intinya itu ya. Apa namanya, syariat tetap syariat, sedangkan tarekat, syariatnya tarekat itu apa? Syariat hukum. Dalam tarekat ada suatu tata cara, salah satunya dan di baiat, itu syariatnya. Contoh kalau di kami, saya ini kan penggemarnya Pak Alawi, Toreko Alawiyah. Syarat masuknya Toreko Alawiyah itu ada 5. Pertama ilmu, kedua amal, ketiga ikhlas, keempat kau itu rasa takut pada Allah, kelima warok, berhati-hati dari apa? Dari barang haram, syubhat, riba, pokoknya yang dia tidak diridhoi Allah. Kalau kita memegang itu, kita masuk tarekat Alawiyah. Tarekat lain juga sama, itu namanya syariatnya, tanpa meninggalkan syariat yang sholat. Hasil daripada tarekat itu hakikat makrifat, itu buahnya tidak bisa dipelajari. Intinya itu aja ya, jadi hati-hati dengan bisikan setan. Sholat tuh sampean walaupun masih berbuat maksiat, terus ya udah sepura, tobat, masih tobat, sholat, nanti Allah ngasih hidayah. Jangan Allah percuma aku nasihat lah, terus gak sholat pisan.
itu setan, wes asli bisikan setan, bukan orang pondokan. Tidak ada pondok seperti itu ya, ataupun dia mondok tapi tidak dipakai ilmu ya. Mau tadi menembah, mengabdi. Mau itu yang asli ya, dari Kanjeng Sunan, bukan buatan Belanda. Satu, menembah, yang artinya menembah marang Gusti Allah. Yang kedua, mengabdi pada kedua orang tua. Ketiga itu meguru itu mencari guru yang sanadnya sambung sampai Rasulullah. Kita kalau belajar agama tidak ada guru tuh tidak bisa loh. Hati-hati, bahaya. Jadi menembah, mengabdi, meguru, makaryo. Selain ibadah, bakti kedua orang tua, mencari guru untuk membimbing kita ke jalan Allah, Rasulnya, dan juga jangan lupa kerja supaya manfaat untuk bekal, untuk sedekah, untuk keluarga dan lain-lain. Ketiga, yang keempat tadi makaryo. Kelima, mertopo. Nah, mertopo ini laku prihatin, tirakat, kita hidup sederhana. Walaupun kita sudah bisa ibadah, bakti orang tua, punya guru yang sanadnya jelas sama Rasulullah, bekerja, kita hidup prihatin, tirakat, macam-macam tirakatnya. Salah satu zuhud, tidak bermewah, sederhana, dan puasa ataupun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau adalah uswatun hasanah. Tidak ada lagi pintu gerbang menuju Allah kecuali lewat kenyang Nabi Muhammad. Adapun dulu sebelum Islam masuk banyak. Setelah Rasulullah datang, lahir, diutus ke muka bumi, semuanya tertutup dan semua aturan-aturan yang lama tidak berlaku lagi. Jadi kembalilah ke lur yang benar, jangan yang dulu kalah, sudah expired. Karena setelah Rasulullah hadir semuanya expired, hanya ajaran Rasulullah sampai yaumil kiamah yang Allah ridhoi. Sekian untuk umat Islam dan agama Islam. Hati-hati dalam mencari guru dan pemahaman, karena guru itu mempengaruhi pemahaman kita. Dan juga hati-hati dalam berteman, karena teman bisa saling tarik menarik ya, magnet. Kalau kalah kita katut. Sekian dari saya. Akhir zaman ini banyak fitnah, banyak orang bodoh tapi merasa berilmu, banyak yang bukan ulama tapi ceramah, tausiah kemana-mana hanya mengandalkan Google, mengandalkan akal dan mengandalkan lain-lain, tapi tidak ada ilmunya. Cari orang alim susah loh. Kita cari yang benar-benar guru yang membimbing kita ke jalan Allah, tanpa menyinggung siapa-siapa, tanpa mengurangi rasa hormat, dan tanpa menyinggung siapa-siapa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.